Nusantaraya. Indahnya negeriku karena kepala pemerintah bukan kepala negara. Alfredo membuka matanya perlahan. Cahaya matahari pagi menyelinap dari celah jendela kamarnya. Ia menatap langit-langit selama beberapa detik sebelum akhirnya menghela nafas panjang. Ia kembali, bukan di Nusantaraya, tapi di dunia aslinya, sebuah negeri yang meski tidak sempurna, setidaknya masih menjunjung satu prinsip sederhana: pemerintah ada untuk melayani. Seperti rutinitas biasa, Alfredo mengenakan hoodie dan celana jeans. Ia berjalan kaki ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat ia biasa sarapan. Di sana, antrean sudah mengular, tapi tak satu pun terlihat gelisah. Orang-orang ngobrol pelan, saling menyapa, sebagian membawa buku atau tablet. Musik jazz pelan mengalun dari dalam kafe. Alfredo berdiri di barisan sambil mengecek notifikasi aplikasinya yang makin hari makin banyak pengunjung. Platform edukasi hukum yang ia bangun diam-diam setelah kembali dari Nusantaraya. Di hadapannya berdiri pria parubaya dengan helm sepeda masih di kepala. Keringat masih menetes di pelipisnya. Ia mengenakan jaket tipis dan sepatu olahraga, menenteng botol minum aluminium yang sudah penyok. Pria itu tersenyum. Itu presiden negaranya, bukan mobil mewah, bukan pengawalan ketat, bukan staf ajudan yang membukakan pintu dan menahan waktu. Hanya sepeda tua, bau keringat, dan satu tujuan pagi, sarapan. Alfredo sempat terdiam di depan presiden. Seorang ibu muda dengan bayi digendongan ikut mengobrol. Di depannya lagi, dua kakek membahas cuaca dan subsidi energi terbarukan. Presiden hanya mengangguk, kadang menimpali, tidak pernah memotong antrian. Ia bukan penguasa, hanya warga yang kebetulan diberi mandat melayani. Bahkan harus memastikan bahwa kewenangannya dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Saat akhirnya tiba di meja kasir, presiden tersenyum, membayar makanannya sendiri, dan duduk di bangku pojok. Tak ada sorot kamera, tak ada pengamanan, hanya manusia biasa menjalani tugas dan hidupnya. Alfredo memesan kopi dan duduk tak jauh dari pria itu. Ia memperhatikan dari kejauhan, dalam hatinya bergema satu kalimat. Beginilah seharusnya wajah kekuasaan, rendah hati, tanpa panggung, tanpa jarak. Ingatan tentang Nusantaraya menyesak masuk lagi. Gedung istana yang dipagari kawat berduri, mahasiswa bayaran yang pura-pura marah, menteri yang naik mobil lapis baja untuk meresmikan proyek air bersih yang tak pernah mengalir, presiden yang berbicara tentang rakyat tapi tinggal di menara dari kebal hukum. Alfredo mengangkat cangkirnya, menatap kopi hitam di dalamnya. Pemerintah yang sejati bukan yang meminta dipatuhi, tapi yang meminta maaf saat gagal. Pemimpin yang sejati tidak sibuk menyelamatkan kekuasaan, tapi menjaga kepercayaan. Karena dalam negara yang waras, rakyat adalah bos, bukan boneka. Alfredo memandangi kopi hitamnya yang mulai mendingin. Pikirannya mengembara, melintasi batas-batas dimensi. Kembali ke jalan-jalan penuh baliho kampanye dan pagar berduri di Nusantaraya. Ia menarik napas panjang, lalu seperti benang merah yang muncul perlahan dari kabut pikirannya, satu kesadaran menyentak dirinya. Selama ini, Nusantaraya kacau bukan hanya karena pemimpinnya korup, tapi karena rakyatnya lupa bahwa pemerintah bukanlah negara. Ia menoleh ke arah pojok ruangan. Presiden masih duduk santai, menyantap sarapan seperti warga biasa,
tak ada ajudan, tak ada podium, tak ada sorotan. Hanya seorang pria yang menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintah, bukan kepala negara. Negara terdiri dari 3 unsur, rakyat, wilayah, dan pemerintah, gumam Alfredo Liri. Tapi selama ini di Nusantaraya, mereka bertindak seolah pemerintah adalah negara. Ia mengingat betapa para pejabat di sana memerintah dengan sikap pemilik, bukan pelayan, seolah-olah mereka memiliki rakyat, alih-alih bekerja untuk mereka. Ia menyesap kopi terakhirnya, pahit, hangat, jujur. Disinilah letak perbedaan fundamentalnya. Di negaranya, orang memahami bahwa pemerintah adalah alat, bukan pemilik. Kekuasaan bersifat delegatif, bukan absolut. Jabatan bukan tahta, tapi tugas. Sementara di Nusantaraya, rakyat mendidik untuk tunduk, tidak kritis, tidak menuntut. Saat mereka melawan pun, dan ironisnya, saat mereka melawan pun seringkali diarahkan oleh kekuasaan itu sendiri melalui demo palsu, narasi terkontrol, dan media yang dikendalikan. Alfredo menulis cepat di tablet kecilnya, selama rakyat mengira bahwa pemimpinnya adalah negara, maka kekuasaan akan selalu kebal. Tugas rakyat adalah menjaga negara, bukan memuja pemerintah. Pemimpin yang baik akan meminta maaf, bukan mengklaim kesucian. Negara bisa abadi, tapi pemerintah harus bisa diganti. Ia sadar, perjuangannya di Nusantaraya bukan soal mengganti tokoh, tapi mengembalikan kesadaran dasar bahwa rakyatlah pemilik negara dan pemerintah hanya kontraktor yang bisa dicopot bila lalai.